Oke, selamat siang semuanya. Di video ini, kelompok 5 akan menjelaskan mengenai penyakit gangguan jantung dan menjelaskan bagian penyebab dan resikonya. Sebelum itu, mari perkenalan dulu. Di sini kelompok 5 memiliki 4 orang anggota, yaitu saya, Nicholas Valentino, lalu ada Faujan Kurniawansyah, ada Stefania Situmorang, dan ada Nabila Aulia. Yang pertama, definisi penyakit. Menurut Riset Kesehatan Dasar 2013, penyakit jantung adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner. Secara klinis, ditandai dengan nyeri dada atau terasa tidak nyaman di dada atau dada terasa tertekan berat ketika sedang mendaki atau kerja berat ataupun berjalan terburu-buru pada saat berjalan di jalan datar atau berjalan jauh. Selanjutnya dibacakan oleh Fauzan Kurniawansyah. Oke, yang selanjutnya adalah jenis-jenis penyakit jantung. Ada 4 jenis penyakit jantung, yaitu yang pertama, penyakit jantung koroner, yaitu penyakit jantung yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah di area jantung. Yang kedua, ada penyakit jantung bawaan, yang merupakan suatu masalah jantung yang ditemukan sejak bayi. Yang paling umum ditemukan adalah kebocoran pada katup jantung. Yang ketiga ada infeksi jantung atau endokarditis, merupakan suatu infeksi pada lapisan dalam jantung. Yang keempat ada gagal jantung, yang merupakan suatu kegagalan otot jantung untuk memompakan darah secara memadai ke seluruh tubuh. Dan yang kelima ada aritmia atau yang merupakan suatu gangguan irama jantung yang menyebabkan denyut jantung tidak normal. Next. Gejala penyakit jantung. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Gejala utamanya adalah nyeri dada yang dapat disertai dengan sesak nafas, nyeri yang menjalar ke lengan kiri atau ke rahang. Yang kedua, penyakit jantung bawaan. Gejalanya adalah dapat berupa sesak nafas dan terlihat membiru saat menangis atau menyusui, bengkak di sekitar mata dan di sekitar tungkai, serta berat badan tidak bertambah. Yang ketiga ada infeksi jantung atau endokarditis, yang gejalanya adalah demam, denyut jantung tidak teratur, sesak nafas, bengkak di perut atau tungkai, serta batuk-batuk. Dan yang keempat ada gagal jantung, gejalanya berupa sesak nafas yang makin berat saat beraktivitas, sesak napas yang makin berat saat berbaring dan beraktivitas lainnya, tungkai bengkak dan perut membesar. Dan yang kelima ada aritmia. Gejalanya adalah jantung berdebar-debar, rasa tidak nyaman di dada dan sesak nafas, dan sensasi melayang bahkan sampai pingsan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefania Situmorang. Baiklah, di sini ada penyebab dan faktor risiko dari penyakit jantung. Yang pertama itu penyakit jantung koroner, disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah di jantung. Beberapa faktor risikonya antara lain gaya hidup yang tidak sehat, seperti makan makanan tinggi karbohidrat atau lemak, obesitas, jarang melakukan aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok. Yang kedua ada penyakit jantung bawaan. Hingga saat ini tidak diketahui dengan pasti penyebabnya. Beberapa faktor risikonya antara lain ibu terinfeksi rubella saat hamil, ibu mengonsumsi obat tertentu saat hamil, atau adanya kelainan gen. Yang ketiga itu ada infeksi jantung atau endokarditis. Umumnya disebabkan oleh virus atau bakteri. Bakteri yang paling umum ditemui sebagai penyebabnya adalah infeksi bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A. Yang keempat itu ada gagal jantung. Umumnya disebabkan oleh penyakit jantung koroner, infeksi atau adanya kelainan katup jantung. Yang kelima itu aritmia. Umumnya disebabkan oleh kelainan bawaan. Adanya otot jantung yang mati karena penyakit jantung koroner. Konsumsi alkohol atau kafein yang berlebihan, stres, atau efek samping obat tertentu. Diagnosis penyakit jantung.
Yang pertama itu elektrokardiogram atau EKG, yaitu pemeriksaan untuk melihat aliran listrik dan irama jantung. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memasang beberapa sadapan berbentuk seperti penjepit ke tubuh pasien. Yang kedua itu ada ekokardiografi, yaitu pemeriksaan untuk melihat bagian dalam jantung, fungsi pompa jantung, dan fungsi katup jantung. Pemeriksaan ini terutama dilakukan pada mereka yang diduga mengalami gagal jantung, penyakit jantung bawaan, dan kelainan katup jantung. Yang ketiga ada treadmill test, yaitu pemeriksaan irama jantung yang dilakukan sembari pasien melakukan aktivitas fisik atau treadmill. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan untuk mendeteksi dini penyakit jantung koroner. Yang keempat itu ada angiografi, yaitu pemeriksaan jantung yang dilakukan dengan cara memasukkan suatu alat yang berfungsi sebagai kamera ke dalam pembuluh darah jantung untuk melihat adanya sumbatan di dalam pembuluh darah jantung. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Nabila Aulia. Pencegahan penyakit jantung. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan tinggi serat, rendah gula, dan rendah lemak. Kedua, menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari paparan asap rokok. Yang ketiga, memeriksa tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara berkala. Yang keempat, melakukan latihan fisik seperti jogging, bersepeda, dan berenang, setidaknya 30 menit setiap hari. Pengobatan penyakit jantung. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Pengobatan bertujuan untuk mencegah terjadi sumbatan lebih berat di pembuluh darah jantung dengan memberikan pengidap obat pengencer darah seperti aspirin atau clopidogrel dan nitrat. Jika sumbatan sudah sangat berat, dokter akan membuka sumbatan di pembuluh darah melalui tindakan PCI. Kedua, penyakit jantung bawaan. Pengobatan dilakukan dengan tindakan pembedahan untuk menutup kebocoran pada sekat jantung. Yang ketiga, penyakit infeksi jantung. Pengobatan dilakukan dengan pemberian antibiotik yang sesuai dengan jenis kuman yang menginfeksi, anti radang, serta pengencer darah. Yang keempat, penyakit gagal jantung. Pengobatan bertujuan untuk mengurangi cairan di dalam tubuh sehingga menurunkan kerja jantung. Dokter akan memberikan obat untuk meningkatkan kekuatan jantung dalam memompa darah. Yang kelima, penyakit jantung aritmia. Pengobatan bertujuan untuk mengendalikan irama jantung dengan memberikan obat-obatan yang mempengaruhi irama jantung, seperti beta blocker, diltiazem, dan verapamil. Jika tidak ada perbaikan, dokter akan melakukan tindakan ablasi jantung untuk mengontrol aliran listrik yang tidak sesuai di jantung. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 5 mengenai penyebab dan resiko gagal jantung. Dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.